Selamat sore jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan sore hari ini di dalam persekutuan doa Kamis, bersama-sama kita akan merenungkan satu tema, tampak kepada pikiran dan karyanya. Mari sebelum kita masuk dalam firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini, kita boleh merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur Tuhan atas pemeliharaan Tuhan, atas kasih Tuhan kepada kami sampai dengan hari ini. Pergumulan yang kami hadapi tidak juga kunjung usai, tetapi itu tidak menyurutkan rasa cinta kami, rasa kasih kami kepada Tuhan. Karena Tuhan juga terlebih dahulu mengasihi kami semua. Pada kesempatan sore hari ini ya Tuhan, pada kesempatan persekutuan doa Kamis, bersama-sama kami akan belajar satu bagian firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini sungguh menguatkan hidup kami, semakin mendekatkan kami kepada Engkau ya Tuhan sebagai pencipta kami. Kami menyerahkan perenungan firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bersama-sama kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari teks Roma. Surat Roma pasal yang pertama ayat yang ke-20 firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat nampak dari pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan. Terkadang sebagai orang percaya kita mengalami sesuatu dari Yang Maha Kuasa di dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Misalnya melalui mukjizat kelahiran, melalui kesembuhan dari sakit, kekuatan yang dahsyat dari angin topan atau tornado, atau melalui keindahan yang menawan dari hutan lebat, pemandangan yang luar biasa dari matahari terbenam di langit yang luas dan terbuka. Lagi pula, alam merupakan sumber yang dalam dan tersedia untuk pengenalan akan Tuhan Sang Pencipta kita. Jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selama berabad-abad orang-orang percaya telah menyatakan bahwa Allah dapat dikenal dalam dua cara. Pertama, melalui firman-Nya, Alkitab. Dan yang kedua, melalui alam semesta, hasil pekerjaan tangannya. Tetapi hanya dengan dibuat kagum oleh aliran air pegunungan atau permainan cahaya di langit utara, tidaklah cukup untuk membawa kita dekat kepada Allah. Di dalam alam kita melihat sesuatu akan kuasa Tuhan, sebuah pandangan tentang kekekalan. Kita tersentak kagum oleh kekuatan alam, oleh keindahannya, oleh caranya yang secara ekologi mengatur dirinya sendiri. Namun apa yang benar-benar mempesona kita adalah pemahaman bahwa kita juga telah diciptakan dengan keindahan dan kekuatan yang tidak terkatakan. Pada waktu keindahan Allah mendorong kita untuk melihat diri sendiri sebagai ciptaan tangannya, kita telah sampai pada tahap kedua dari realisasi yang diperlukan untuk mengenal alam dan ciptaan. Namun pada tahapan itu kita dengan sendiri mengakui kegagalan-kegagalan kita. Kita mengetahui corengan dari dalam dosa kita telah mengotori wajah kita, merusak apa yang semula mulia dan agung, tetapi menjadi layu oleh realitas dosa yang sama. Artinya, dengan membuang Kristus. Orang-orang yang sungguh-sungguh mengenal kejatuhan mereka, mengenal realitas pengorbanan Kristus bagi diri mereka, cacat diri kita, kekotoran diri kita telah dibersihkan di dalam darahnya. Jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kejatuhan manusia di dalam dosa telah merusak sesuatu yang semula mulia dan agung. Namun demikian Allah tidak tinggal diam. Di dalam keagungan kasih-Nya, Dia mengutus anaknya untuk mati bagi kita, sehingga kita diperdamaikan dengan Allah. Dengan demikian kita dapat melihat karyanya di dalam setiap manusia melalui pemulihan dan pendamaian manusia berdosa dengan Allah. Allah memang tidak nampak secara kasat mata oleh indera kita, namun Ia telah menyingkapkan dan menyatakan dirinya
melalui apa yang bisa ditangkap oleh panca indera kita. Kuasa dan kealahan dari Allah adalah dua hal yang tidak nampak, tetapi dengan jelas bisa dilihat dari apa yang dihasilkan oleh keduanya. Ia bekerja secara tersembunyi, tetapi wujud dari hasil pekerjaannya ditunjukkannya, dan di dalamnya kekuatan dari kealahannya itu nampak. Juga kelihatan sifat-sifat yang lain yang ditangkap oleh terang alam di dalam bentuk gagasan umum tentang Allah. Gagasan umum ini Allah nyatakan melalui dunia yang diciptakannya. Kita bisa merasakan kuasanya, kita bersuka dalam permainannya, tapi seindah apapun alam tersebut, ini bukan akhir dari mahakarya Allah. Allah memang menyatakan keindahannya, tetapi suatu hari kelak kita akan melihat suatu hal yang lebih dari itu. Jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berdiri di atas puncak gunung memang menyenangkan dan menegangkan. Tetapi melihat keindahan dunia ciptaannya sebagai sebuah istana tanpa Allah merupakan sebuah kekecewaan yang besar. Sang Pencipta memberi nyanyian kepada burung pipit, memberi busa kepada ombak yang keras, memanggil matahari untuk terbit setiap pagi. Ia menerangi langit dengan bintang-bintang dan suaranya menggelegar di dalam guntur. Karya-karya ciptaan Allah yang begitu beragam, berlimpah, teratur, indah, selaras, dirancang secara luar biasa hebat, diarahkan pada suatu tujuan, dan semua bekerja bersama demi kebaikan dan keindahan keseluruhan, dan dengan amat kuat membuktikan keberadaan Sang Pencipta dan kuasanya yang kekal. Di dalam Mazmur 19 ayat 2 dan ketiga dikatakan bahwa langit itu menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Orang yang pemahamannya akan alam diri dan Kristus memampukan dia untuk merasakan kehidupan Allah di dalam sinar matahari yang menembus masuk ke dalam sebuah hutan, melihat dan mengenal keilahiannya dari kemahakuasaannya, dan kemudian mengunjungi kemuliaan dari yang tidak terlihat. Orang ini sedang datang mendekat kepada Allah. Allah memang tidak dapat kita lihat secara kasat mata, tetapi kita bisa melihat dan merasakan kehadirannya melalui alam ciptaannya. Biarlah firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini menguatkan setiap kita. Amin.